Ku hidup hanya hanya bagimu, bagimu, untuk untuk kesukaan kesukaan Bapa, Bapa dalam dalam segala hal, segala hal, segala segala perkara. perkara. Itu Itu kebahagiaan kebahagiaan yang yang benar benar dan sesungguhnya, sesungguhnya, membahagiakan hatimu, hatimu, Bapa. Bapa. Jadi eh, ini ya sudah sering dengar pernyataan ini atau lagu ini atau semacam ini gitu ya Bapak Ibu. Tapi memang proses kita untuk mengubah kodrat dosa manusia lama menjadi manusia baru, ya, menjadi manusia yang memiliki kodrat ilahi, itu memang tidak bisa instan ya. Memang harus ada tahapan-tahapan dan eh, kadang-kadang ada momen-momen tertentu kita bisa dapat sesuatu gitu loh, ya. Dapat, oh iya ini kok saya baru ngeh gitu ya, sadar akan kesalahan kita, sadar akan manusia lama kita ya, monster dosa kita yang Tuhan ingatkan dalam setiap uh, kita persekutuan kita. Jadi Bapak Ibu, kita ikut persekutuan semacam DS ini ya, Zoom DS ini, benar-benar urusannya pribadi ya. Artinya begini, yang disampaikan ya, apa yang disampaikan, apakah itu menjadi sesuatu yang menggerakkan Bapak Ibu untuk berubah, mengisi sesuatu yang kosong, atau membuat satu kesadaran baru ya tentang Allah, tentang pengenalan Allah, itu memang bergantung ke kita masing-masing gitu. Ya. Respon kita itu seperti apa? Kadang ayat yang sama, lirik lagu yang sama gitu ya. Itu bisa punya pemaknaan yang berbeda ya. Dan saya merasakan kalau kita memang sungguh-sungguh haus dan sungguh-sungguh mencari Tuhan gitu ya, itu setiap ayat yang diungkapkan atau lagu yang dinyanyikan itu seperti itu suara Tuhan sendiri. Ya, Bapak Ibu mungkin merasakan seperti itu, bukan? Ya, bahwa seperti Allah yang bicara sendiri buat kita. Jadi lagu itu atau ayat itu menjadi personal buat kita. Ya, nah ini yang coba kita upayakan dari sisi kita. Kita mau belajar, ya, belajar kebenaran. Karena Bapak Ibu untuk bisa kita punya kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, yaitu menjadi kesukaan Bapa, membahagiakan hati Bapa, itu bukan sesuatu yang apa istilahnya tuh terjadi otomatis gitu loh. Saya mau menyerahkan hati Bapa, saya mau membahagiakan Tuhan gitu, eh, tanpa ada sesuatu yang terjadi, tanpa ada pergumulan. Artinya gini, kalau kalau Bapak Ibu coba ingat waktu pertama kali kita bertobat gitu ya, waktu pertama kali kita terima Tuhan Yesus, sepertinya kita hancur hati, kita sungguh-sungguh gitu ya, mau membahagiakan Bapa, mau ikut Tuhan Yesus, mau ikut jejaknya gitu ya. Tapi uh, kita lihat bahwa persepsi kita atau pemikiran kita bagaimana membahagiakan Bapa, bagaimana menjadi kesukaan Bapa, ternyata tidak seutuhnya saat kita pertama kali bertobat ya, yang kita tahu benar itu menjadi 100% gitu. Ternyata dalam perjalanan hidup kita tahu bahwa ada hal-hal yang dulu kita nggak sadar gitu, nggak tahu bahwa oh saya pikir yang membahagiakan Tuhan tuh begini ya, rajin berdoa, baca kitab suci tiap hari itu wah pasti sudah cukuplah membahagiakan Tuhan ya. Waktu pertama kali bertobat mungkin Bapak Ibu belum tahu banyak firman, tapi diajarkan untuk saat teduh, untuk rajin ke gereja dan seterusnya. Nah, mungkin waktu itu asumsi Bapak Ibu, wah itu udah cukup gitu untuk pembahagiaan Bapak. Tapi seiring waktu Tuhan bukakan kan, Tuhan mulai berikan hal yang baru, mulai mestinya gini, mulai bukakan pribadi Allah ya, bahwa pengenalan kita akan Allah di awal kita bertobat itu eh, belum dapat 100% gitu ya, dan memang nggak bisa ya karena keterbatasan kita untuk bisa kita sungguh-sungguh membahagiakan hati Bapa, menjadi kesukaan Bapa, mau nggak mau kita harus makin mengenal lebih dalam ya
pribadi Bapa, pribadi Allah sendiri, pribadi Yesus sendiri itu seperti apa. Karena kalau pepatah bilang kalau nggak kenal maka nggak sayang ya. Kalau kita pengetahuan kita, knowledge kita terbatas terhadap pribadi Allah, gimana tatanan Allah, ya kebenaran Allah yang disampaikan itu sedikit, tentu kita kurang bisa menghargai itu. Jadi makin kita dalam, makin mengenal, makin kita bisa membahagiakan Bapa, makin bisa menjadi kesukaan Bapa karena kita tahu gitu ya, tahu pernik-perniknya. Nah, Bapak Ibu, saat kita belajar mengenai keselamatan sini ya, mengapa kalau Bapak Ibu perhatikan ya, kita bicara keselamatan nggak langsung ke to the point gitu ya. Nah, tapi seperti muter dulu, kita membahas adanya dasar keselamatan ya, dasar keselamatan. Jadi bicara dasar keselamatan itu bicara harus tahu dulu yang diselamatkan siapa, itu manusia. Harus tahu dulu manusia itu sebagai objek keselamatan itu apa dan bagaimana, ya tujuannya apa. Ya, manusia yang diciptakan di awal ini pasti sudah punya desain, dan untuk menyelamatkannya gimana? Ya tentu selalu sesuai dengan desainnya. Jadi harus tahu nih tentang manusia ciptaan ini. Nah, kita sudah belajar dari situ sejak dari kitab Kejadian ya, bagaimana manusia di awal diciptakan Tuhan untuk tujuan apa, dan akhirnya mengapa ada keselamatan dari Tuhan Yesus yang turun ke bumi itu karena ada kejatuhan manusia dalam dosa. Dan keselamatan juga harus kita pahami kalau kita tahu tatanan Allah ya Bapak Ibu, kita harus tahu tatanan Allah yang sesungguhnya ya. Tatanan Allah yang sesungguhnya seperti apa. Nah, ini mungkin saya ya, sebentar saya. Nah, kita harus tahu juga kebenaran tatanan Allah, karena ya tanpa tahu bagaimana Allah beroperasi, punya karakter gitu ya. Allah kita tuh Allah yang berkarakter gitu. Berkarakter artinya punya integritas, punya aturan main, punya tatanan istilahnya gitu ya. Jadi Allah itu memang dia berdaulat, bisa melakukan apapun juga, tapi dia tidak mungkin mengingkari tatanannya sendiri, tidak mungkin mengingkari integritasnya sendiri. Nah, itu sebenarnya yang harus kita takutkan gitu ya. Kalau kita memandang bahwa Allah itu penuh kasih, pasti akan memberikan pertolongan, pasti akan menolong kita dan seterusnya, harus diingat bahwa Allah itu juga punya integritas, punya tatanan. Tidak mungkin Allah mengingkari tatanannya sendiri. Termasuk dalam keselamatan yang diberikan manusia, ada tatanannya. Ya, dan itu kita harus belajar. Di tatanan itu yang utama adalah dalam keselamatan untuk manusia, Allah melibatkan kehendak bebas manusia. Allah tidak bertindak otoriter dari satu pihak saja dalam penyelamatan manusia, ya, tapi juga Allah melibatkan respon manusia sebagai bentuk kebebasan manusia dalam menanggapi karya keselamatan dari Allah. Jadi harus dilihat dari dua sisi. Kenapa kita harus melihat dari dua sisi? Karena itulah tatanan Allah. Jadi kalau kita bicara keselamatan, ya hanya dari satu aspek, dari satu sisi saja, kita akan mendapat setengah kebenaran. Dan setengah kebenaran tidak bisa dikatakan itu kebenaran, tapi itu bisa juga mengarah kepada dusta dan bisa mengarah kepada kemelesetan. Mungkin saya tidak bisa katakan dusta karena orang tidak tahu, ya dikiranya itu 100% kebenaran, tapi ternyata itu setengah kebenaran sehingga membuat dia meleset, ya tidak mencapai tujuan. Nah, ini yang kenapa kita harus lari ke sini, gitu ya, harus karena tahu tatanan Allah. Yang ketiga, kenapa kita harus belajar tentang surga? Karena surga, ya, inilah tujuan akhir keselamatan. Paling nggak kita bisa dapatkan hal yang minimum lah, ya,
minimal apa yang harus kita ketahui supaya kita mengerti tujuan akhir keselamatan yang mau kita tuju, yang disebut surga, yang adalah kita kemarin sudah dijelaskan, yang tepat adalah langit baru, bumi baru, ya, dinamika kehidupan di sana seperti apa, supaya kita punya persiapan yang benar selama di bumi. Kalau bayangan kita tentang langit baru, bumi baru, ya tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, ya, itu akan mempengaruhi persiapan kita. Artinya, persepsi kita tentang kehidupan, dinamika di langit baru, bumi baru, sedikit banyak pasti akan mempengaruhi persiapan kita selama kita hidup di bumi ini. Nah, bicara tadi juga lagu yang tadi, bagaimana kita, ya, kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah menyenangkan hati Bapa. Sebenarnya kebahagiaan yang sesungguhnya secara fisik gitu ya, nanti memang akan kita dapatkan di kehidupan langit baru, bumi baru. Karena di situ tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada kesengsaraan yang, ya, Tuhan menjanjikan damai sejahtera yang luar biasa. Dan kalau kita baca kitab Wahyu itu luar biasa, ya, suatu kehidupan yang ideal, yang utopis gitu. Di mana Allah sendiri turun, ya, sebagai raja kita secara eksplisit, secara real. Tuhan Yesus benar-benar menjadi raja, ya, mendeklarasikan dirinya benar-benar sebagai raja. Jadi di langit baru, bumi baru kita hanya punya satu raja, punya satu presiden, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau rajanya Yesus memerintah, ya, secara fisik di alam langit baru, bumi baru, ya, tentu pasti kualitasnya akan sangat tinggi, dan ya pasti janji Tuhan akan benar-benar diimplementasikan 100%, ya. Nah, tapi Bapak Ibu, ya, sebelum ke sana, ya, kita bisa belajar dari sekarang, gitu ya, bagaimana kita menyukakan hati Bapa, ya, menyenangkan hatinya sejak kita di bumi, yaitu, ya, dengan belajar keselamatan ini sebenarnya, ya Bapak Ibu, kita belajar juga bagaimana kita melihat diri kita itu, respon kita, pertumbuhan respon kita terhadap kebenaran-kebenaran Allah, firman Allah, itu kita bisa lihat, ya, progresivitasnya. Jadi memang perlu perjuangan dalam konteks, ya, mengenal Allah itu tidak otomatis kita langsung tahu, ya. Ada respon, ada usaha kita untuk belajar. Nah, itu adalah perjuangan, nggak mudah. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu, ya, memandang, ya, jangan sampai Bapak Ibu mengira atau berpendapat bahwa mengenal Allah itu sesuatu, ya, yang lebih mudah, ya, dibanding Bapak Ibu melakukan aktivitas lain seperti bekerja atau sekolah atau yang lain gitu, ya. Dulu juga saya melihat bahwa mengenal Allah itu suatu yang lebih mudah, ya, boleh baca Alkitab, ya, ikutin semua petunjuk, ya, dari pendeta, dari pastor, itu udah pasti kita akan mengenal Allah. Tidak, Bapak Ibu. Hal yang paling sulit, ya, sebenarnya manusia bisa lakukan itu adalah mengenal pribadi Allah. Itu suatu perjuangan yang sungguh-sungguh. Artinya ada respon, ya, ada respon dari kita untuk benar-benar memahami, untuk mau belajar sungguh-sungguh, ya. Nah, ini yang kita lakukan, ya, di DS ini. Kenapa bersusah payah, ya, ngomongin keselamatan kok muter-muter seperti itu? Karena demi kita melihat semua aspek, semua sisi, ya, apa yang semua sisi dari pribadi Allah, semua sisi dari tatanan Allah itu seperti apa, ya. Karena kalau kita semakin utuh, ya, mengenal pribadi Allah, maka semakin kita bisa mencintai Dia, semakin bisa kita mengasihi, ya, menyenangkan, menjadi kesukaan Allah sendiri. Nah, itu yang sedang kita kerjakan, ya, Bapak Ibu. Nah, kemarin kita sudah belajar, ya, tentang surga, ya, dan kembali lagi bahwa
apa yang kita pelajari tentang surga itu kali ini dalam rangka supaya kita tahu persiapan ya yang memadai sebelum kita sampai ke tujuan ya Bapak Ibu. Sama seperti Bapak Ibu kalau mau ke satu tempat wilayah misalnya ke Amerika gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu belum pernah ke Amerika, ya, belum pernah ke sana. Kalau Bapak Ibu sama sekali tidak tahu ya di Amerika atau mungkin ke kutub ya misalnya ekstrimnya gitu ya, ke kutub gitu. Tidak tahu daerah apa itu ya. Mungkin kita melakukan persiapan asal gitu ya. Tapi kalau kita tahu bahwa daerah itu daerah dingin ya, harus ada baju yang tebal dan sebagainya. Tentu ya sebelum kita sampai ke sana kita akan punya persiapan yang lebih baik dan lebih baik sebelum kita berangkat. Nah, itu sebenarnya tujuannya ya. Tujuan tentang belajar langit baru bumi baru itu sebenarnya semata-mata supaya kita ada persiapan yang maksimal nih sebelum sampai ke sana. Nah, kadang yang menghalangi kita ya, yang menghalangi kita adalah pemahaman yang sempit tentang keselamatan, yaitu bahwa kita sudah dapat utuh keselamatan hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat dalam aspek kognitif. Jadi hanya sebagai dengan akal pikiran saja, percaya dengan akal pikiran saja, altar call ke depan, menerima Yesus sebagai Tuhan, sudah selesai. Keselamatan sudah diterima dan itu sudah cukup. Ya, tidak ada upaya lain, tidak ada respon lain yang memadai. Gitu. Nah, tapi kalau kita belajar ya bagaimana dinamika di langit baru bumi baru, kita akan lebih bisa mempersiapkan diri. Nah, kemarin Bapak Ibu kita sudah belajar bahwa untuk belajar di langit baru bumi baru ya, itu ada dinamika yang disebut struktur. Ini ya salah satunya ya, sebentar. Share. Nah, salah satunya adalah kita kemarin udah bahas tentang kehidupan bekerja mengelola alam semesta. Nah, yang kedua, yang keempat adalah ada struktur kehidupan masyarakat penghuni surga. Ya, ada dinamika struktur kehidupan masyarakat penghuni surga. Nah, pengetahuan ini atau pemahaman ini, Bapak Ibu, buat saya pribadi itu benar-benar mempengaruhi loh persiapan kita. Gitu. Bahwa di surga nanti itu ada struktur masyarakat yang bertingkat juga, yang bertingkat dan setiap tingkat masyarakat itu punya standarnya. Ya, dan bagaimana respon kita selama di bumi, persiapan di bumi akan menentukan masuk di tingkat mana, di tingkat masyarakat mana, ya. Oke. Nah, saya lanjutkan ya. Kita akan belajar kali ini dinamika struktur kehidupan masyarakat penghuni surga, ya. Jadi seringkali ya kalau kita memahami kehidupan langit baru bumi baru hanya satu gitu, artinya kalau orang pokoknya sudah menerima Tuhan Yesus, ya udah sama-sama akan masuk surga, selesai gitu ya. Yang penting dia percaya Yesus, dia masih percaya secara akali, dia sudah masuk. Nah, indikasi bahwa di surga ya, di langit baru bumi baru memiliki tingkatan masyarakat ya, atau ada jenjang gitu, maksudnya ada jenjang masyarakat itu Bapak Ibu kita bisa lihat dari pernyataan Tuhan Yesus sendiri ya di Matius 5 ayat 12 dan Matius 6 ayat 1 bahwa Tuhan Yesus menyebut upah yang besar ya, mungkin bisa dibacain Matius 5 ayat 12 dan Matius 6 ayat 1 ya supaya kita bisa jelas di sini. Bisa ada yang bantu saya untuk membacakan? Matius 5 ayat yang ke-12, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya, Matius 6 ayat 1. Matius 6 ayat 1, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Ya. Nah, yang menarik dari ayat Matius 5:12, Bapak Ibu,
Tuhan Yesus menyebutkan bersukacita, bergembira karena upahmu besar di surga. Jadi Tuhan Yesus menyebutkan ada upah yang besar di surga. Jadi ada kualitas upah gitu. Bisa indikasi juga bahwa Tuhan Yesus membedakan upah, ya, ada membedakan upah. Jadi kalau ada upah, ya, berarti ada, kalau ada Tuhan Yesus membedakan upah, berarti seberapa besar upahnya, tentu seberapa tergantung dari seberapa respon dia, ya, selama di bumi, ya, selama dia bekerja, ya, di bumi ini, itu tentu akan akan berpengaruh gitu. Nah, ini kita bisa melihat itu sebagai indikasi yang kuat gitu ya, bahwa ternyata di surga itu ada pembedaan upah juga gitu loh, ya. Nah, indikasi lain, jadi ini saya lihat indikasi ya Bapak Ibu ya, karena saya mengungkapkan ini karena ada mungkin pihak lain yang mentafsirkan hal yang berbeda ya. Tapi coba Bapak Ibu ikuti penafsiran yang saya kemukakan ya, apakah itu bisa bermanfaat gitu ya untuk persiapan kita nanti di bumi ini ya. Hal yang kedua adalah kerjaan surga terhadap kedudukan yang berbeda-beda. Nah, ini jelas sih ya. Ini jelas, ada kedudukan yang berbeda-beda, ya, nggak semua itu sama rata sama rasa gitu ya, nggak ada sama rata sama rasa, ya. Di Matius 20 ayat 23 dan Markus 10:40, ya, Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Jadi ada posisi-posisi yang berbeda gitu ya. Yang diduduk sebelah kanan, sebelah kiri itu kan menunjukkan posisi gitu. Dan Bapa menyediakan bagi orang-orang tertentu, ya, tentu pasti ada kualifikasi dari Bapa sendiri, ya, tidak mungkin diberikan ke semua orang. Ya. Nah, ini menjadi indikasi yang kuat bahwa di kerajaan surga itu ya penghuninya itu punya struktur, punya tingkatan lah, punya jenjang gitu. Oke, sampai di sini bisa lengkap Bapak Ibu ya. Dari ayat-ayat ini kita punya indikasi yang kuat gitu ya, bahwa di langit baru bumi baru itu ada tingkatan masyarakat ya, ada upah yang berbeda, ada kedudukan yang berbeda. Oke? Nangkap ya? Oke. Di Markus 10 ayat 40 tadi juga ya, tetapi hal duduk sebelah kananku di sebelah kananku atau di sebelah kiriku sama ya, itu menunjukkan kedudukan yang berbeda-beda. Nah, dalam kerajaan surga Tuhan mempercayakan juga kepada hamba-hambanya jumlah kota yang berbeda-beda. Di Lukas 19:12-19, jumlah kota-kota ini menunjukkan posisi dalam kerajaan nanti. Nah, ada indikasi di Lukas 19 bahwa Tuhan itu mempercayakan kepada hamba-hambanya itu jumlah kota yang berbeda-beda. Jadi ada tanggung jawab yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kenapa bisa berbeda-beda? Nah, nanti kita akan belajar. Pasti itu menyangkut persiapan kita atau respon kita atau yang hasil yang kita kerjakan selama kita di bumi. Ya. Jadi dengan belajar ini kita makin punya kesadaran ya bahwa mempersiapkan diri sejak dini gitu ya untuk kehidupan kekal itu mutlak gitu, sangat penting. Ya, that's why kenapa keselamatan disebut proses. Nah, karena ini gitu ya, karena untuk mencapai kesempurnaan seperti Bapa bukan proses yang instan gitu, ya, bukan proses yang instan yang terima Yesus langsung selesai gitu. Ya. Oke, nah mungkin ada bisa bacain ya Lukas 19 ayat 12-19 supaya lebih jelas. Saya Om. Ya, semuanya Om ya. Ya, semuanya. Ya. Lukas 19 ayat 12-19. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali.
ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Amin. Amin. Kasih Andreas. Ya, jadi dari perumpamaan ini itu bisa menjadi indikasi ya, tidak mutlak, tapi boleh kita bisa membuat indikasi gitu ya, bahwa nanti di kehidupan di langit baru bumi baru ya, itu ada memang tanggung jawab yang berbeda ya, ada kedudukan yang berbeda, yang diberi kekuasaan 10 kota, ada yang kekuasaan 5 kota, dan seterusnya. Jadi lihat sekali bahwa Tuhan itu memang memperhitungkan ya, segala yang kita lakukan itu ternyata pasti ada upahnya gitu. Ya, kalaupun Tuhan tidak memberikan di bumi ini, pasti Tuhan perhitungkan nanti di langit baru bumi baru. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi istilahnya gini loh, kalau kita persiapannya biasa-biasa aja, nggak antusias, itu pasti beda upahnya dengan yang Bapak Ibu sungguh-sungguh, wah udah benar-benar jungkir balik untuk belajar firman kebenaran itu ya, invest waktu dan mau menjadi pelaku firman, itu pasti beda upahnya ya, pasti beda di mata Tuhan, itu pasti Tuhan membedakan ya. Artinya Tuhan menghargai ya setiap hal yang kita lakukan gitu. Nah, kemudian yang penting ini Bapak Ibu ya, bahwa nanti di langit baru bumi baru, indikasinya ada 2 kelompok besar ya. Yang satu adalah keluarga kerajaan yang memerintah, yang kedua adalah anggota masyarakat yang diperintah. Nah, ini yang sebenarnya kita belajar tentang langit baru bumi baru terkait dengan keselamatan, sebenarnya ini poinnya ya. Tapi sebelum sampai ke sini, saya harus lumayan terangkan tentang apa itu surga ya, apa itu dinamikanya. Nah, sebenarnya intinya di sini. Jadi ada 2 kelompok besar ya. Ada keluarga kerajaan yang memerintah dan juga ada anggota masyarakat yang diperintah. Nah, indikasinya dari mana? Di Roma 8:23 ya. Mereka disebut sebagai yang memiliki karunia sulung roh ya. Jadi anggota keluarga kerajaan yang memerintah gitu ya, itu disebut memiliki karunia sulung roh, Roma 8:23, yaitu mereka yang mengalami keselamatan, yaitu yang dikembalikan ke rancangan semula, dan yang mereka, nah ini yang penting, tertulis namanya dalam buku kehidupan anak domba ya, di Wahyu 21 ayat 7 ya, disebutkan seperti ini di Wahyu 21 ayat 7. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi secara garis besar gini, ada kehidupan anak domba, ada kitab kehidupan saja. Ya, nah kitab kehidupan anak domba itu menjadi indikasi bahwa yang masuk kitab kehidupan anak domba adalah yang menjadi anggota keluarga kerajaan. Ya, jadi, nah ini nanti Bapak Ibu yang anggota keluarga kerajaan ini ya, itu yang dikorelasikan langsung yang hidup di Yerusalem baru, ya, di kota Allah Yerusalem baru. Nah, kalau kita lihat
Bahwa langit baru, bumi baru itu bukan hanya satu lokasi gitu ya, karena kan kita tahu kemarin alam semesta gitu ya, alam semesta ya, langit baru bumi baru itu alam semesta yang sama yang sekarang ini. Jadi enggak satu tempat saja gitu ya, tapi ada yang disebut Yerusalem baru, ada wilayah-wilayah yang lain. Nah, yang masuk kitab kehidupan anak domba ini yang diproyeksikan menjadi anggota keluarga kerajaan yang memerintah. Dan anggota masyarakat yang diperintah, mereka inilah orang-orang yang diperkenan masuk ke dunia yang akan datang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Ya. Nah, masing-masing golongan ini, kelompok besar ini juga nanti kita akan belajar punya standar minimal untuk bisa masuk ke situ, pasti ada standarnya, ada apa namanya syarat-syaratnya gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat ya, kalau buat saya pengetahuan ini gitu ya mendorong kita bahwa menjadi orang Kristen. Menjadi orang Kristen itu yang percaya Yesus, yang benar-benar Kristen, itu proyeksinya kemana Bapak Ibu? Menjadi anggota keluarga kerajaan atau menjadi hanya anggota masyarakat? Keluar anggota kerajaan. Jadi anggota keluarga kerajaan. Sebenarnya proyeksi kita ikut Tuhan Yesus gitu ya, itu di sini menjadi anggota keluarga kerajaan. Ya. Kalau kita hanya maunya di sini atau responnya hanya sebagai anggota masyarakat, nah itu bisa dibilang itu tidak menghargai anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Ya. Nah, ini pentingnya kita belajar tahu di langit baru bumi baru itu gini loh, apa? Kalau kita bisa mendapatkan sesuatu ya yang sifatnya kekal gitu ya, waktunya nggak terbatas. Kenapa nggak kita tuh persiapan habis-habisan gitu loh? Ya jangankan ngomong kekekalan lah ya, kalau di kehidupan kita sendiri gitu ya, ada orang tua yang istilahnya tuh walaupun dia orang tua nggak berada gitu ya, tapi dia kadang mati-matian ya membiayai anaknya untuk sekolah, bisa sekolah sampai perguruan tinggi gitu. Walaupun dia harus banting tulang, harus gimana gitu ya, harus kerja keras luar biasa, karena tahu ya bahwa kalau anaknya kuliah itu akan mendapatkan bekal yang baik, yang memadai, yang lebih luar biasa di kehidupan nantinya, di kehidupan setelah dia kuliah gitu, ada bekal yang cukup gitu ya. Nah itu ya yang dilakukan orang tua ini aja, membekali anaknya untuk kehidupan yang fana, apalagi kita ya yang kita lakukan itu punya dampak kekal gitu loh, punya dampak kekal ya. Dan Tuhan Yesus bilang bahwa Paulus juga bilang bahwa jeripayamu apa yang kamu korbankan sekarang ini ya nggak ada artinya dibanding kemuliaan kekal yang akan kamu peroleh gitu. Jadi itu mendorong kita untuk habis-habisan mempersiapkan diri ya, mulai sejak di bumi ini, karena tahu bahwa di langit baru bumi baru itu ada dampaknya, ada apa namanya, pasti ada pengaruhnya gitu antara yang sungguh-sungguh dan yang tidak gitu. Nah, anggota masyarakat yang diperintah ini juga di Wahyu 20 ya, 12-15 ini terkait dengan kitab kehidupan ya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Ya. Nah, kota Yerusalem, Bapak Ibu, itu menjadi lambang kehadiran Allah di tengah-tengah
Ya, Yerusalem baru itu menjadi lambang kehadiran Allah di tengah-tengah manusia, tempat di mana Tuhan Yesus sebagai raja yang bertahta, yang memerintah. Ya, kota ini menjadi pusat pemerintahan, ya. Sedangkan masyarakat lain, ya, raja-raja yang lain akan tinggal sesuai wilayahnya yang tidak terbatas, ya. Ini diindikasikan di Wahyu 21 ayat 24, ya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi, ya, membawa kekayaan mereka kepadanya. Nah, bumi ini bahasa aslinya G, ya, wilayah yang tidak terbatas. Nah, ini juga indikasi bahwa ada dinamika kerja juga, ya, ada persembahan yang dibawa gitu. Dibawa ke Yerusalem baru, ya. Nah, ini menjadi satu indikasi yang kuat bahwa ada dinamika struktur masyarakat di langit baru, bumi baru, ya. Dan kiranya itu mendorong kita untuk melihat lagi, gitu ya, tugas, tanggung jawab yang dibebankan kita, yang diberikan Tuhan. Kalau kita ikut Tuhan itu proyeksinya adalah menjadi anggota keluarga kerajaan yang memerintah bersama Kristus. Ya, nah ini Bapak Ibu. Jadi di langit baru bumi baru, ya, itu ada yang disebut Yerusalem baru sebagai tempat anggota keluarga kerajaan, dan ada anggota masyarakat yang tersebar di wilayah langit baru yang luas, ya. Jadi destiny kita memerintah bersama Kristus atau menjadi anggota keluarga kerajaan, ya. Nah, di ayatnya di Wahyu 5:10 jelas disebutkan, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Nah, ini indikasi yang kuat bahwa memang ada pemerintahan, ada suatu kerajaan, ya, ada pemerintahan, ada kerajaan, dan ada yang memerintah nanti di langit baru bumi baru, ya. Nah, di Lukas 22, 29, 30 juga disebutkan, ya, Tuhan Yesus berkata, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas Israel. Nah, kata menghakimi di sini juga bisa kata memerintah, gitu ya. Jadi ada pemerintahan, gitu ya. Di sini menghakimi bukan seperti di pengadilan, gitu. Menghakimi itu seperti istilah hakim-hakim di Perjanjian Lama, masih ingat ya Bu, Bapak Ibu? Ada kitab hakim-hakim kan. Nah, hakim-hakim ini kan apa tugas hakim-hakim situ? Itu adalah memerintah atau mengelola masyarakat Israel, gitu ya, menjadi penguasa, menjadi orang yang mengatur, meregulasi masyarakat supaya tidak kacau, bukan hakim di pengadilan, ya. Jadi di kerajaan surga nanti di langit baru bumi baru memang ada pemerintahan yang berbentuk kerajaan, ya, yang berbentuk kerajaan, di mana rajanya adalah Tuhan Yesus. Di dalam kerajaan itu ada anggota keluarga kerajaan yang diam di Yerusalem baru, dan ada juga anggota masyarakat lain yang ada di seluruh langit pada bumi yang maha luas itu. Nah, dari sini apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu? Bahwa kehidupan kita yang sesungguhnya, ya, yang kekal itu memang nanti di langit baru bumi baru, dan nasib kita nanti di langit baru bumi baru seperti apa, gitu ya. Itu tergantung apa yang kita lakukan, kita kerjakan selama kita di bumi sebagai bentuk persiapan kita. Nah, itu kiranya menjadi satu pendorong yang kuat, menjadi alasan yang kuat, strong reason, gitu ya, untuk kita proyeksinya itu menjadi anggota keluarga kerajaan, gitu. Nah, nanti kita lihat menjadi anggota keluarga kerajaan itu gimana, ya? Apakah hanya cukup hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat itu dengan ucapan mulut saja, ya? Atau dengan percaya secara kognitif, ya, yang akali, gitu ya. Percaya seperti apa yang menyelamatkan, ya? Karena ada percaya yang tidak menyelamatkan, ada percaya yang menyelamatkan, ya. Nah, nanti
setelah materi ini, kita akan masuk ke babak kedua dari keselamatan, yaitu proses keselamatan. Nah, kita akan lebih detail melihat ini inti dari pembicaraan keselamatan. Gimana sih? Kenapa sih keselamatan disebut proses? Ya, karena ini beberapa pihak agak keberatan kalau disebut keselamatan itu proses, karena buat mereka dalam pikirannya ya keselamatan itu diberikan Tuhan, ya. Ada gangguan sinyal. Jadi lebih bergairah nih Pak. Recording stopped. Jadi lebih bergairah Pak ya. Iya, suara Pak Anton tidak kedengaran lagi. Ya, materi yang tadi itu ada menjadi anggota keluarga kerajaan yang memerintah dan ada masyarakat. Recording in progress. Itu benar-benar membuat bergairah ya. Amin. Ini kalau tahu, iya saya jadi semangat. Jadi dalam Yerusalem, dalam itu tadi lingkaran itu paling tengah itu Yerusalem baru. Nah di luarnya itu langit baru, bumi baru. Sinyal hilang Pak. Sampai di mana tadi ya? Saya nggak tahu udah hilang. Oke, udah balik ya? Iya Pak. Oke, saya nggak tahu apa tadi saya ngomong terus ternyata sudah hilang sinyalnya. Oke, saya lanjut ya. Menentukan hak-hak, Tuhan menentukan hak-hak. Oh iya, oke. Oke, jadi saya ulangi ya Bapak Ibu bahwa di langit baru bumi baru itu memang ternyata ada struktur ya masyarakat ya. Satu adalah menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang akan menempati Yerusalem baru, itu ya. Yang ini diindikasikan adalah orang-orang yang namanya tertulis dalam kehidupan anak domba. Tapi ada juga yang mendiami wilayah lain ya di langit baru bumi baru yang menjadi anggota masyarakat. Nah, kalau ada dua struktur ini, itu akan sebenarnya membuat kita lebih memahami keselamatan yang diajarkan Tuhan Yesus ya. Nah, seringkali kita kan dengar ya Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kalau tidak melalui aku, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, ini ayat ini sebenarnya lebih tepat ya merujuk pada tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke rumah Bapa ya, ke Yerusalem baru, menjadi anggota keluarga kerajaan kalau tidak lewat Tuhan Yesus. Ingat ya. Jadi istilahnya gini, kalau mau menjadi anggota keluarga kerajaan, syaratnya apa? Ya syaratnya harus Kristen. Harus percaya Yesus. Orang yang tidak ikut jalan Tuhan Yesus, apalagi tidak percaya Yesus ya, mau sebaik apapun ya tidak akan bisa sampai sini ya ke menjadi anggota keluarga kerajaan. Nah, jadi orang-orang yang mendapat anugerah keselamatan punya kesempatan kita bisa merespon dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mulai dari percaya secara akali, secara logika gitu ya. Itu orang-orang yang punya kesempatan untuk bisa menjadi anggota keluarga kerajaan. Kalau dia berproses terus mengisi hidupnya dengan
belajar kebenaran firman sehingga mematikan manusia lama dan mengenakan manusia baru, atau dengan kata lain dia menghancurkan kodrat dosa dan memunculkan kodrat ilahi, dia akan sampai kepada titik ini, menjadi anggota keluarga kerajaan Allah di Yerusalem baru. Nah, ini adalah pertaruhan yang menurut saya luar biasa, ya, pertaruhan yang sebenarnya tidak seimbang, ya. Maksudnya gini, dibanding usaha keras kita selama di bumi yang hanya berapa tahun, ya, kita katakanlah menjadi Kristen itu sungguh-sungguh 40-50 tahun gitu ya. Tapi hasil yang didapat itu kekekalan dengan kualitas hidup yang luar biasa gitu ya. Itu istilahnya investasi itu udah bukan ribuan jutaan persen, udah mungkin miliaran persen gitu udah istilahnya ya. Investasi kita tuh balik gitu. Jadi mari Bapak Ibu pahami bahwa kehidupan kita di bumi itu sebenarnya suatu ajang investasi kita, investasi untuk kehidupan kekal gitu. Nah, ingat ini kata investasi dalam kehidupan pribadi kita itu bisa mendorong kita gitu loh, bahwa menganggap bahwa apa yang kita kerjakan ini walaupun seberat apapun itu nggak seberapa lah dibanding kemuliaan kekal yang akan kita dapat. Nah, kalau kita memahami bahwa keselamatan itu dikembalikan ke rancangan semula, serupa Kristus yang diproyeksikan masuk menjadi anggota keluarga kerajaan, tentu persiapannya nggak main-main, ya, persiapannya nggak main-main. Artinya begini juga, bahwa kalau kita menjadi orang Kristen, ya, tapi tidak meresponi, ya, tidak sungguh-sungguh untuk mematikan manusia lama dan mengenakan manusia baru, ya, pasti tidak mungkin menjadi anggota keluarga kerajaan. Mungkin bisa menjadi anggota masyarakat, ya. Tapi buat saya itu satu kegagalan kalau kita menjadi orang Kristen yang nggak masuk menjadi anggota keluarga kerajaan, itu bisa disebut tidak selamat tanda kutip gitu ya. Bukan berarti masuk neraka, tapi tidak sampai ke tujuan, itu kan nggak sampai tujuan, nggak selamat gitu. Karena maksud kita keselamatan yang sejati adalah sampai menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang dimuliakan bersama Allah, yang memerintah bersama Kristus di langit baru bumi baru, di dalam kerajaannya. Nah, ini yang coba menjadi perenungan kita gitu ya. Jangan hanya menganggap urusannya itu pokoknya percaya secara kognitif, secara akali itu selesai gitu. Ya, nggak ada respon, nggak ada perlu usaha untuk mematikan manusia lama gitu. Ya. Nah, nanti di dalam proses keselamatan kita akan tahu posisinya, bahwa tadi kan sudah saya di awal sudah saya perlihatkan keselamatan itu banyak aspek ya, ada minimal ada 2 aspek, yaitu ada yang dikerjakan Allah, ada juga yang perlu dikerjakan manusia. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kita, itu adalah anugerah yang dimana kita posisinya pasif. Ya, hutang-hutang dosa kita dibayarin, dilunasin, itu kita nggak ngapa-ngapain, Tuhan sudah berikan. Nah, itu udah pasti confirm gitu loh. Jadi kalau saya memahami bahwa ada keselamatan itu menjadi serupa Kristus, menjadi anggota keluarga kerajaan, ya, dikembalikan ke rancangan semula, bukan berarti kita berkata bahwa keselamatan itu tergantung usaha kita. Tidak, ya. Kalau Tuhan Yesus nggak mati di kayu salib, ya, mau kita jungkir balik, mau bersungguh-sungguh melakukan kebaikan, melakukan apapun gitu ya, nggak akan bisa sampai, jangankan menjadi ke Yerusalem baru, ke langit baru bumi baru juga nggak akan bisa, karena semua akan masuk neraka gitu. Dengan ini jelas ya Bapak Ibu, jelas sekali bahwa memang keselamatan itu hanya anugerah. Nah, tapi jangan cuma berhenti di situ, karena anugerah itu menuntut tanggung jawab juga, ada respon yang harus kita lakukan gitu. Kalau kita responnya biasa-biasa saja, ya, kita nggak akan sampai ke proyeksi menjadi anggota keluarga kerajaan, nggak akan sampai ke Yerusalem baru. Jadi ada perbedaan. Jadi mungkin sama-sama Kristen, ada Kristen yang bisa masuk ke Yerusalem baru, ada Kristen yang
nggak sampai ke situ. Itu. Nah, seharusnya menjadi orang Kristen itu proyeksinya harus sampai menjadi anggota keluarga kerajaan, masuk ke Yerusalem baru. Ya, satu persekutuan yang intim gitu ya. Kita memerintah bersama Kristus di situ. Nah, itu proyeksi kita. Nah, itu juga struktur ini juga sejalan gitu dengan pernyataan-pernyataan Yesus bahwa ada upah gitu, ada perbedaan upah nanti. Ya, ada upah yang besar. Nah, upah yang besar menurut saya mengasumsikan ya, menginterpretasikan ya, kita akan mendapat upah yang besar yaitu kalau masuk ke Yerusalem baru. Ya, ada upah yang besar di situ. Jadi cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Kalau buat saya ya pengertian ini ya itu karena proyeksi keselamatan ya yang akan kita dapatkan seutuhnya nanti di langit baru bumi baru itu adalah masuk menjadi anggota keluarga kerajaan ya. Sehingga menarik kita sekarang harus harus benar-benar persiapan gitu. Ya, harus benar persiapan. Jadi ini ya. Ini yang harus kita renungkan Bapak Ibu. Jika surga punya tingkatan masyarakat, ya, bagaimana pengaruh terhadap persiapan kita di bumi di dalam mengerjakan keselamatan. Ini penting. Ini sebenarnya intisari materi tentang langit baru bumi baru di sini. Ya. Kalau nggak punya pengaruh ya buat apa sih kita tahu soal ini gitu. Ya. Nah, jika seorang punya pandangan bahwa surga ternyata bukan hanya satu lokasi, ya ada Yerusalem baru dan wilayah yang lain, apa dan bagaimana pengaruhnya terhadap konsep keselamatan. Jadi gini, orang kalau memahami langit baru bumi baru itu hanya satu wilayah saja, satu struktur saja, itu pasti berbeda dengan pemahaman kalau ada dua kelompok besar tadi. Ya. Nah tadi saya sudah sebutkan kan pengaruhnya terhadap konsep keselamatan apa? Bahwa kalau ada wilayah Yerusalem baru dan wilayah yang lain gitu ya, untuk sampai ke Yerusalem baru itu kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, yaitu apa? Mematikan manusia lama, mengenakan manusia baru terus-menerus, mematikan kodrat dosa, menghidupkan kodrat ilahi. Itu pasti suatu proses gitu. Jadi konsep keselamatannya pasti proses ini. Ya, karena untuk sampai ke langit baru bumi baru itu ada standarnya yang nggak bisa instan gitu. Ya, nggak bisa instan. Oke, nah ini yang saya mau kemukakan. Jadi ada standar kerajaan surga. Ya, untuk masuk ke sana itu ada standarnya. Ada standar anggota keluarga kerajaan, ada standar anggota masyarakat. Ya. Atau kita sebut SKS gitu ya. Kalau produk aja yang bisa dipasarkan di Indonesia, di satu negara Indonesia gitu ya, itu harus ada standar nasional Indonesia kan, SNI kan. Nah, untuk masuk ke kerajaan surga itu juga ada standarnya. Menjadi anggota keluarga kerajaan punya standar tertentu. Menjadi anggota masyarakat juga ada standarnya gitu. Tapi proyeksi kita menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Yesus adalah menjadi anggota keluarga kerajaan. Makanya kita harus belajar di sini ya. Salah satu standar anggota keluarga kerajaan, kalau mau masuk anggota keluarga kerajaan harus berpakaian pesta, ya. Itu di mana? Berpakaian pesta. Ya, itu atau serupa Kristus sebenarnya sama aja ini. Tapi jelas-jelas bahwa ya di perumpamaan tentang perjamuan kawin, ini indikasi yang jelas ya. Saya nggak tahu kalau ada orang yang tidak mau membaca ini ya. Membaca ini ya. Ya, apa namanya? Gini nih, saya mungkin baca ya supaya tadi sudah tahu semua nih teman-teman ya. Matius 22 ya 1 sampai 4 lah. Oke, langsung saya yang penting saja ya. Dibaca jadi aja, Pak. Saya baca. Baca deh, oke deh. Silakan ada yang baca nih 25. Saya mau minum dulu. Silakan, minta tolong dibantu. Ya, Matius 22 ayat 5. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Ayat 6,
dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, di sini Bapak Ibu udah jelas sekali ya. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan, yang diundang itu pertama-tama adalah penggambarannya adalah orang Yahudi. Jadi keselamatan pertama ditujukan kepada orang Yahudi. Tapi orang Yahudi tidak meresponnya, bahkan dia menyalibkan Tuhan Yesus kan. Kemudian berita keselamatan itu, undangan keselamatan itu diberikan ke seluruh dunia, seluruh bumi. Diundanglah ke semuanya kan, diundang untuk semua orang. Nah, ada yang mendapat undangan itu ya. Ini bisa diibaratkan bahwa kita yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat secara kognitif dulu, ya, itu menerima undangan itu, ya, undangan untuk masuk. Jadi sebenarnya kita, yang orang Kristen itulah orang yang terima undangan, ya. Nah, waktu dia mau ikut perjamuan, ya, syaratnya apa ternyata? Dia harus mengenakan pakaian pesta, karena ditanya kenapa kamu masuk ke perjamuan tidak pakai pakaian pesta. Nah, pertanyaannya, undangan itu apakah undangan yang diberikan raja itu, apakah menyertakan juga pakaian pesta, Bapak Ibu? Menyertakan, jadi undangannya dikasih langsung pakaian pesta nggak? Tidak. Yang harus menyiapkan pakaian pesta siapa? Kamu. Kita. Ya, kita sendiri. Nah, saya nggak habis pikir nih ya, Bu Esther ya. Kalau orang hanya dengan mengaku dengan mulut, terus menganggap dia sudah layak untuk masuk ke perjamuan dengan pakaian pesta, seperti apa? Padahal jelas dia harus menyiapkan pakaian pesta gitu. Iya. Ini aja, jadi kita jujur aja gitu, baca ini seperti apa, gitu kan? Masa dia berpikiran bahwa otomatis Tuhan memberikan pakaian pesta? Kan jelas di sini. Tuhan tidak memberikan pakaian pesta loh. Orang itu harus menyiapkannya. Dan kalau nggak pakaian pesta, nggak bisa masuk kan? Nggak bisa masuk ke perjamuan itu. Dicampakkan. Ini ayatnya bisa juga berkata, Pak, kuduslah kamu sebab aku kudus. Betul sekali. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi, kalau buat teman-teman yang berpikiran bahwa cukup hanya mengaku Yesus sebagai Tuhan, secara akali saja, udah selesai gitu ya, pokoknya mengalir saja, itu sama aja Bapak Ibu sedang tidak mengerjakan pakaian pesta, tidak menyiapkan pakaian pesta. Itu. Dan ini akibatnya nih, tidak mungkin ya kalau nggak pakai pakaian pesta, tidak mungkin masuk ke perjamuan. Masuk perjamuan itu bisa dikatakan masuk ke Yerusalem baru. Menjadi anggota keluarga kerajaan. Hanya yang menjadi anggota keluarga kerajaan yang nggak punya pakaian pesta, ya. Pakaian pesta itu ya bukan, jangan berpikir harfiah ya, pakaian kita jahit di sini bukan. Tapi pakaian kita adalah keserupaan kita dengan Kristus. Nah, keserupaan kita dengan Kristus kan itu harus kita persiapkan diri kita, ya. Memang Tuhan membimbing kita gitu. Pasti kalau kita melakukan sendiri tidak mungkin, mustahil, tapi kita juga perlu respon. Artinya perlu perjuangan, perlu respon. Kita itu kan perjuangan.
Tuhan memberikan anugerah, kita harus meresponi, intinya itu. Jadi kalau dibilang bahwa pokoknya sudah altar call terima keselamatan, ya sudah terima keselamatan, sekali selamat tetap selamat. Kalau berpikirnya bahwa sekali selamat tetap selamat itu mikirnya karena saya sudah altar call, sudah terima Yesus sebagai Tuhan, sudah melakukan ya kewajiban agama saja dan itu dianggap selesai, ya itu menjadi kurang tepat, ya meleset, ya Bapak Ibu. Karena kita tidak sedang mempersiapkan pakaian pesta. Jadi jangan berpikir seperti itu gitu ya. Jangan hanya melihat keselamatan itu satu titik saja, satu aspek saja, tapi benar-benar secara utuh. Ya, karena Bapak Ibu, saya bisa pastikan kalau orang berpikir hanya satu aspek saja bahwa keselamatan itu anugerah titik, ya sudah sekali terima, tetap terima sampai nanti Maranatha, sekali terima, nanti sampai Tuhan datang juga pasti terima, kita nggak perlu pusing, nggak perlu mempersiapkan diri atau apa. Itu dipastikan, ya pasti hidup kekristenan kita itu tidak berkualitas. Tidak ada dorongan yang kuat untuk kita mau menjadi serupa Kristus, nggak ada. Ya, karena saya menjadi pelaku juga, mengalami juga. Ya, karena memandang keselamatan itu selesai, titik gitu ya, ya udah mengalir. Jadi fokusnya apa selama hidup di bumi? Ya menikmati bumi ini, bekerja, mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, menyenangkan, pokoknya persiapan di bumi aja untuk hidup di bumi aja, nggak mikir nanti persiapan untuk kekekalan, tidak bakalan mikir. Ya, kalau maksudnya gini, mikir pun mungkin mikir ya, tapi tidak mendorong kuat untuk melihat kondisi batin kita, gitu ya. Apakah manusia lamanya itu masih menggerogoti? Nah, waktu kita terima Tuhan sekali, ya, dan dalam proses pun kita belajar firman, itu Paulus kan berkata bahwa kenakan manusia baru. Jadi ada proses mengenakan dan harus waspada terhadap manusia lama, karena bisa manusia lama itu menarik kita. Jadi artinya mematikan manusia lama itu bukan proses yang instan. Benar nggak Bapak Ibu? Bukan proses yang instan gitu. Ya. Nah, kalau dengan materi ini ya, Bapak Ibu bisa lebih nangkep gitu ya, aspek keselamatan yang utuh itu. Ya. Bahwa ada aspek kita menyiapkan pakaian pesta yang tidak diberikan oleh Tuhan dengan kematiannya di kayu salib. Tuhan memberikan kematiannya di kayu salib itu seperti memberikan undangan buat kita. Kalau kita meresponi, itu artinya kita sama aja kita menerima dia sebagai juru selamat kita, tapi itu satu titik awal. Titik berikutnya adalah undangan itu harus kita sikapi dengan menyiapkan pakaian pesta. Nah, itu menurut saya sudah cukup clear maksudnya keselamatan itu, ya, bahwa keselamatan adalah proses yang dimulai dari satu titik anugerah dari Tuhan, tapi perlu respon manusia. Oke, mungkin itu saja dari saya.